dalam konteks penegakan hukum juga membuktikan bukti hukum. Untuk banyak hal, problem seperti itu harus dibuktikan secara konkret ya, sehingga kemudian harus menjalani proses hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, berapa banyak triliun hari ini yang diamankan, dan Pak Prabowo tidak tidak hiruk pikuk begitu terkait dengan proses terjadinya penangkapan, temuan-temuan penyimpangan dan lain sebagainya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, Pak Prabowo sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat mendasar, substansial tentang dulu Pak Prabowo kalau boleh ingat ketika berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa itu selalu diejekin tuh bocor. Dan sekarang Pak Prabowo itu coba melakukan hal-hal yang sangat strategis untuk menambal kebocoran-kebocoran itu. Sebut saja misalnya ada perpres yang diterbitkan oleh Pak Prabowo bahwa devisa hasil penjualan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam itu uangnya harus masuk ke bank yang ada di Indonesia. Dengan kebijakan itu kita berpotensi terima nanti di bulan Maret tahun depan 1.500 triliun. Jadi kebocoran yang dianggap itu bukan persoalan korupsi yang biasa kita pahami secara teknis seperti itu begitu, tapi kemudian ada hal-hal yang sifatnya lebih mendasar, lebih strategis yang ya tentu persoalan penanggulangan korupsi yang tadi disebutkan itu perlu ya. Tapi hal-hal yang seperti ini yang kemudian tidak lazim dalam pemahaman masyarakat kita itu dikerjakan oleh Pak Prabowo dan nilainya luar biasa besar. 1.500 triliun diproyeksikan. Ya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua misalnya bagaimana dengan efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo kemarin itu kemudian berujung pada pembangunan 20-an proyek strategis nasional dalam konteks hilirisasi. Gitu. Selama ini sumber daya alam kita dikeluarkan ke luar negeri, nilai tambahnya diperoleh oleh pihak luar negeri, ya kan, asing begitu. Tapi ke depan itu 20-an proyek strategis nasional yang berujung pada hilirisasi sumber daya alam kita itu akan masuk ke kita, gitu loh.